Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mau sharing tentang orang yang DM nih ya. Yang DM-nya kayak gini. Entah mengapa katanya ya, akhir-akhir ini itu aku ngerasa hidup aku hampa. Pengen nangis, tapi bingung apa yang harus ditangisin ya. Aku berada di antara banyaknya orang, tapi aku merasa sendirian dan kesepian. Aku selalu merasa tidak pantas, tidak dianggap, dan tidak diinginkan. Terkadang, sebagian dari diri ini seperti meminta terus untuk diam, tanpa suara, dan ingin mengabaikan orang-orang di sekitar, katanya seperti itu. Tapi sebagian lagi memintaku untuk ikut bahagia dengan mereka. Nah, saat ini pun, saya merasa hidup saya terlalu bergantung pada sosial media hanya untuk menghilangkan rasa sepi ya. Kira-kira apa solusinya? Nah, pertama-tama ada banyak hal nih yang dia sampaikan ya, yang sahabat kita ini sampaikan, yang mari kita coba checklist dan kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Kita checklist dan kita bahas satu-satu. Oke. Yang pertama itu terkait dengan pengen nangis tapi tapi bingung apa yang harus ditangisin gitu ya. Tapi pengen nangis tapi bingung apa yang harus ditangisin. Teman-teman pernah nggak merasakan seperti itu ya? Ada yang kayak gitu nggak? Pernah nggak? Atau sekarang lagi merasakan seperti itu? Pengen nangis, ada keinginan untuk nangis. Sebenarnya kalau nangis itu bukan keinginan ya, sebetulnya ada kebutuhan. Jadi tubuh ini harus nyuci mata gitu ya. Memang kelenjar air mata kita tuh perlu direproduksi tiap hari kan sebetulnya. Makanya nangis tiap hari itu bagus dan penting ya. Ya sekitar 15 menit per hari tuh nangis tuh meneteskan air mata itu penting ya buat bersihin, dan itu penting buat refresh jiwa kita sebetulnya. Nah, kalau teman-teman kesulitan buat menangis, padahal itu alamiahnya kita menangis, ya memang ada yang salah sama diri kita. Nah, yang menarik gini teman-teman ya, nangis itu nggak usah ada sebabnya ya. Jadi nangis itu juga nggak usah ada objeknya. Jadi aku pengen nangis, tapi aku nggak tahu harus menangisi apa. Ya nangis aja karena menangis itu tidak butuh objek. Dia ada mekanisme fisik juga yang membuat kita ya otomatis bisa nangis sebetulnya. Ya. Nah, kalau teman-teman ngerasa butuh trigger atau butuh stimulus tertentu untuk nangis, itu juga berarti ada yang salah tuh ya. Nah, makanya checklist pertama adalah nggak bisa nangis, kepengen nangis tapi nggak punya objek tangisan. Nah, itu yang kemudian harus diwaspadai. Kenapa? Karena kita bisa loh nangis tanpa sebab ya. Nangis hormonal tuh karena ada ketika memproduksi hormon tertentu, tiba-tiba kita meneteskan air mata, membersihkan air mata gitu ya. Lagi nguap, tiba-tiba keluar air mata. Bisa aja kayak gitu. Ada mekanisme hormonal alamiah dan tubuh itu butuh gitu. Makanya terutama buat yang perempuan ya, ada memang masa-masa atau periode hormonal yang memang membuat kita nangis. Maka menangis itu penting ya, terutama untuk perempuan, nggak masalah. Dan nggak usah ada alasan. Untuk nangis itu nggak usah ada alasan ya. Jadi kita nggak butuh alasan untuk menangis, ya tinggal nangis aja. Dan orang yang gampang menangis itu bukan cengeng ya, dan cengeng itu juga bukan sebuah kelemahan. Justru ciri bahwa orang sehat itu sirkulasi nangisnya tiap hari itu ada gitu. Dan itu yang penting yang harus kita pahami. Nah, makanya kasihan nih sahabat kita yang DM ini, yang curhat ini, karena dia bilang apa coba? Pengen nangis tapi bingung apa yang harus ditangisi. Jadinya nggak ada tangisan kan. Nah, kalau kita nggak nangis itu ciri nggak normal, ciri kita nggak sehat, dan itu bahaya ya. Dan itu bahaya banget. Makanya perlu ngapain? Nah, makanya di ujungnya nih beliau nih yang DM bilang kayak gini. Aku selalu bergantung pada media sosial. Ya karena kita nyari objek nangis kan. Nah, biasanya orang yang kemudian sulit menangis, gak punya alasan untuk menangis, itu adalah orang-orang yang kemudian mulai mati rasa tuh, mulai numb ya, istilahnya numb.
atau mati rasa, mulai kebal ya. Nah, kebal itu artinya apa? Artinya dia terlalu lama menekan dan memendam ya. Dan juga terlalu lama kemudian mengabaikan perasaannya dia, gak mengeksplorasi perasaannya dia. Nah, jadinya cara dia kemudian bikin sesuatu, cara dia kemudian berkarya, cara dia kemudian berinteraksi sama orang lain, itu pasti akan terhalang dan terhambat tuh gara-gara itu. Itu hati-hati teman-teman. Bukan cuman karya ya, kalau karya makanya kegedean. Bahkan produksi pikiran aja. Kita jadi kalau punya ide tuh sulit mengungkapkan. Ya gitu deh, gitu ya. Terus kalau punya perasaan gitu ya, ini rasanya apa? Apa ya? Aduh, dibilang seneng nggak juga, dibilang sedih nggak juga, dibilang biasa nggak juga. Nah itu hati-hati tuh. Jadi kita tuh kehilangan kenikmatan dalam menjalani keseharian. Nah makanya bener ya, orang ini tuh ngerasa hampa dan otomatis pasti kesepian. Kenapa otomatis kesepian? Ya karena dia tidak mendapatkan apa-apa yang membuat dirinya atau jiwanya hangat. Ya, jadinya nanti lama-lama jadi rendah diri karena iya bener nggak ya jadi aku kayak gini, aku bener nggak ya seperti ini, dan nanti merasa tidak dianggap dan tidak diinginkan. Nah, ujung-ujungnya kayak gitu. Nah gara-gara apa coba? Biasanya ini gara-gara memendam dan menahan gitu ya. Makanya teman-teman kalau pengen nangis ya nangis aja, mau itu cowok mau itu cewek. Takut dianggap lemah lah, takut dianggap cengeng lah, takut kemudian orang jadi ilfil lah. Nggak, ekspresikan aja, justru itu tuh bentuk jujur diri kita. Nanti diri kita mengevaluasi hal itu dan itu penting. Banyak orang yang kemudian gara-gara itu tuh sok kuat jadinya gara-gara sok kuat kemudian kita membuat diri kita, ngajak diri kita itu menahan alamiahnya mekanisme tubuh, yaitu apa? Yaitu menangis ya. Aku pernah bikin reelsnya sebetulnya soal ini. Dan itu juga jangan sampai kita jadi orang-orang yang kayak gitu. Nah, seringnya menahan dan memendam ini kemudian membuat kita kesulitan mengekspresikan. Kesulitan mengekspresikan ini membuat interaksi kita jadi nggak bagus. Kita selalu sering merasa kesepian, ada rasa kehampaan, tidak bisa dan tidak leluasa lagi ketika harus mengekspresikan pikiran, perasaan, pendapat, dan juga serba bingung ketika harus memutuskan dan juga melakukan. Nah itu yang bahaya ya, jadi orang-orangnya linglung gitu ya. Nah makanya orang-orang yang kemudian tidak membiasakan menangis bahaya gitu. Artinya dia udah terlalu lama neken dan nahan gitu ya. Atau terus jangan dibiasain gini, kalau udah sedih terus mau nangis terus ditahan gitu, jangan kelihatan, terus dipendem, ditahan, itu juga nggak bagus buat fisik kita, tubuh kita ya. Makanya sekarang Maya di umur 30-an aja, makanya kan ada istilah namanya anak muda jompo ya. Masih muda aja sebenarnya udah sakit-sakitan badannya, itu yang harus diwaspadai ya. Mudah-mudahan ini jadi menjawab dan membuat kita jadi pribadi yang mau untuk mengeksplorasi diri supaya terungkap. Nah, tapi gimana kalau nggak dapet relasi yang baik, teman yang baik? Makanya ada konsultan ya, makanya ada konselor, makanya ada psikolog, itu kan buat itu. Kang, orang mah enak kalau curhat mah bisa dapat tempat, aku mah enggak. Ya makanya kita butuh profesional, makanya jangan sok kuat. Makanya jangan bilang kayak gini, jangan bilang kayak ke psikolog mah kalau udah parah banget. Ya enggak juga kalau ternyata butuh kan. Karena teman kita, sahabat kita tidak disetting, tidak dilatih untuk kehidupan kita kan. Mereka juga punya kehidupannya gitu. Makanya bersyukur dan beruntunglah teman-teman yang kemudian punya sahabat-sahabat yang pendengar yang baik. Sahabat-sahabat yang kemudian ngedorong kita, nge-push kita untuk jadi lebih baik ya. Bahkan nih seorang konselor atau psikolog pun gitu ya, yang temennya konselor dan psikolog juga belum tentu jadi pendengar yang baik. Kalau temenan mah kayak gitu. Kalau temenan mah ya, makanya kalau ke profesional makan beda ya. Mereka memang menyediakan, meluangkan waktunya untuk melakukan hal itu. Begitu kira-kira.